Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang tadi telah disebutkan namanya Ampuan Hajah Fatimah, Ampuan Haji Husin. Kita doakan semoga keduanya berlimpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam pandangan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, saudari-saudariku sekalian yang semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya pada malam hari ini kita dapat berjumpa untuk bersama-sama bersenandung, bersama-sama mengenang, mengingat, bersama-sama merindukan manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di malam hari ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak berpenghujung, rindu yang tak ada hentinya, rindu yang tak bertepi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kita umat yang mencintai beliau. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangankan sesudah wafatnya Nabi, bahkan di masa hidupnya Nabi saja para sahabat selalu merindukan beliau. Bahkan kalau saya baca sejarahnya, kenapa ada firman, kenapa ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la salata ba'dal fajr, tidak ada salat sesudah salat subuh, tidak ada salat sunnah sesudah salat subuh. La salata ba'dal asr, tidak ada salat sunnah sesudah salat asar. Disebabkan karena para sahabat itu malas untuk pulang ke rumah. Sebab mereka merasa setiap kali pulang ke rumah rindu lagi sama Nabi Muhammad. Jadi rasanya daripada pulang ke rumah nanti rindu lagi dengan Nabi, di masjid sajalah. Kita tunggu aja Nabinya sampai keluar untuk sholat berikutnya. Jadi banyak di antara mereka yang sudah datang ke masjid dari sebelum subuh. Kemudian mereka bersama-sama, dari sebelumnya mereka tunggu Nabi Muhammad, mereka sholat tahajud, mereka sholat malam, sampai kemudian mereka mengerjakan sholat berjamaah, sholat subuh, sesudahnya berzikir. Banyak di antara mereka yang menunggu sampai waktu duha. Habis waktu duha baru pulang. Nanti duhur mereka datang lagi, kemudian tunggu lagi Nabi Muhammad sampai dengan asar. Sesudah asar pun mereka masih tunggu lagi. Tunggu Nabi Muhammad sampai dengan maghrib, kemudian sampai dengan isya, lepas isya baru pulang. Ada banyak di antara para sahabat yang melakukan itu. Sampai kemudian Nabi Muhammad melarang mereka. Semacam Nabi Muhammad minta mereka untuk pulang ke rumah.
Nabi Muhammad mengatakan, la salata ba'dal fajr. Enggak ada salat sunnah sesudah salat subuh. Pulang. Temui istri kalian, temui anak-anak kalian, keluarga kalian. Duhur sampai dengan asar boleh. Silahkan. Mau salat, mau ibadah, mau baca Quran, mau zikir dan seterusnya. Ba'da asar pun Nabi Muhammad minta mereka buat pulang. La salata ba'dal asar. Tidak ada salat sudah salat asar. Pulanglah kalian. Nanti maghrib lagi, sebentar kan jaraknya menuju isya, Nabi membiarkan mereka menunggu sampai dengan salat isya, kemudian selepas isya barulah mereka pulang. Itu yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad. Mereka rasanya tak mau melewatkan waktu-waktunya untuk kebersamaan dengan Nabi Muhammad. Bahkan seperti yang diceritakan tentang Thauban, menjadi sebab turunnya salah satu ayat di dalam Al-Quran. Dikisahkan bahwasanya Thauban ini salah satu sahabat Nabi kita Muhammad, tambah hari tambah terlihat kurus, tambah hari tambah semakin pucat wajahnya, semakin bungkuk badannya, terlihat lemah. Beberapa di antara para sahabat-sahabat bertanya padanya, kamu kenapa Thauban? Thauban hanya tersenyum saja, tidak mau menjawab. Namun satu waktu yang bertanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Nabi Muhammad ketika bertanya wajib bagi umat untuk menjawabnya. Maka Nabi bertanya padanya, "Mali ya Thauban, araka nahilal jism musfarral laun." Kenapa kamu wahai Thauban? Saya lihat kamu tambah hari semakin kurus, tambah hari kamu semakin pucat wajahmu, semakin lemah tubuhmu. Adakah kamu sakit wahai Thauban? Nabi Muhammad menjawab, la ya Rasulullah, ghaira anna amran ahammani. Tidak wahai Rasul, saya tak sakit. Hanya saja ada beban pikiran di hati saya, membuat saya tak nyenyak tidur, tak selera makan, membuat saya tak punya selera makan, dan juga membuat saya tak nyenyak tidur ya Rasulullah. Madzaka ya Thauban? Apa itu bebanmu wahai Thauban? Adirna ya Rasulullah. Maafkan saya, berat rasanya saya mau cerita wahai Rasulullah. Ceritakan padaku wahai Thauban. Thauban pun bercerita. Ya Rasulullah, saya adalah seorang laki-laki yang kuat. Kuat hati, kuat tubuh saya. Saya kalau engkau ajak pergi berperang, saya tak takut menghadapi siapapun. Saya jika harus menahan lapar, saya tak takut. Saya kuat menahan lapar ya Rasulullah. Saya jika haus tapi tak ada minuman yang boleh saya minum, saya pun juga tahan terhadap haus wahai Rasulullah. Hanya saja ternyata saya juga tahan urusan perempuan, saya tahan urusan tinggal dalam berbagai macam cuaca. Tapi ternyata belakangan saya sadar, saya sadar bahwa ternyata ada satu hal yang saya tak tahan karenanya. Saya tak kuat hati menanggungnya. Apa itu wahai Thauban? Ya Rasulullah, apabila datang kerinduan padamu di siang hari, tak mampu kutunggu malam berjumpa denganmu. Apabila datang kerinduan padamu di malam hari, tak mampu kutunggu siang untuk berjumpa denganmu ya Rasulullah. Tapi di dunia ini alhamdulillah, Engkau begitu mudah kami temui. Di setiap waktu sholat Engkau mengimami kami sholat berjamaah wahai Rasulullah. Sehingga bahagia hati ini, saya selalu dapat melihatmu wahai Rasulullah, nyenyak tidur saya, selera makan saya. Saya kemudian berpikir bagaimana nasib saya di akhirat ya Rasulullah. Anta Rasulullah wa ana Thauban. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, sementara saya hanyalah seorang Thauban.
andai pun kita berdua sama-sama dimasukkan ke dalam surga, pastilah surga untukmu yang paling tinggi bersama dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Sementara saya yang hanya seorang Thauban, andai pun saya dimasukkan ke dalam surga, surga yang manakah untuk saya ya Rasulullah? Pastilah saya ada di surga yang jauh lebih bawah dibandingkan dengan surgamu. Saya tahu surga walaupun yang bawah sekalipun pastilah menyenangkan. Tapi apalah artinya nikmat surga wahai Rasulullah? Saya tahan terhadap segala kenikmatan-kenikmatannya. Masalah makanan, masalah bidadari, perempuan-perempuan cantik di sana, masalah air sungai yang mengalirkan air susu, air madu, semuanya saya tahan terhadap urusan itu. Apalah artinya surga jika di sana tidak terdapat kenikmatan yang saya tak tahan untuk tidak mendapatkannya. Kenikmatan berjumpa denganmu ya Rasulullah. Hal inilah setiap kali saya ingat, aduh di surga tak boleh berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di surga saya tak akan lagi jumpa dengan Nabi Muhammad. Makan saya tak kenyang ya Rasulullah. Saya tak makan, tak tertelan rasanya makanan untuk saya. Malam hari saya mau tidur, saya terbayang nanti di surga saya tak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mengalir air mata saya, menangis panjang malam hingga hilang semua kantuk saya ya Rasulullah. Inilah yang membuat saya berbulan-bulan ini wahai Rasul, beban dalam pikiran saya, membuat saya seperti yang engkau lihat saat ini. Jadi sakit, rindu, demam kerinduan ini ya. Tapi yang dipikirkan bukan di masa sekarang katanya, di masa sesudah kematian. Subhanallah, ucapan Thauban tidak serta-merta dijawab oleh Nabi Muhammad. Tapi ucapan pecinta ini mengguncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah kemudian memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan memberi kabar gembira untuk Thauban dan juga untuk Thauban lain sepanjang zaman yang memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad, yang memiliki keinginan untuk bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang hari-harinya selalu diliputi dengan rasa rindu, melihat apapun mengingatkannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Yang semacam ini mendapatkan kabar gembira, yang khawatir di akhiratnya nanti adakah ia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah berikan kabar gembira baginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Kata Allah, man yuti'illaha war rasul. Kamu Thauban, selagi dengan rasa cintamu ini kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasulullah, rasa rindu, rasa cinta yang melahirkan ketaatan. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, yang sepertimu Thauban akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah paling banyak. Minan nabiyyin, yaitu para nabinya Allah. Kamu akan bersama dengan Nabi Muhammad. Kamu akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Minan nabiyyin was-siddiqin, kamu akan berjumpa dengan para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasih Allah, ahli siddiq ma Allah.
wasyuhada, para pejuang Islam, para syahid di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh. Mereka akan berada di dalam tempat yang sama. Jangan takut Thauban, kamu akan bersama dengan Nabi Muhammad. Mereka adalah sebaik-baik kawan, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mengetahui. Allah tahu rasa cintamu semacam apa kepada Nabi Muhammad, maka Allah sendirilah yang akan memberikan balasannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi kalau ditanya tentang kerinduan, teman-teman saudaraku sekalian, kita belajar dari orang-orang terdahulu. Ini adalah jalan paling lama, bukan barang baru. Rasa rindu, rasa cinta ini. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan kalian terhadap Nabi Muhammad jangan berlebih-lebihan, justru dia yang sedang membuat ajaran baru tentang jalan Islam. Jalan Islam adalah jalan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja melahirkan kerinduan yang sangat besar di hati para pecinta-pecintanya. Rindu itu buahnya cinta. Kalau cinta, kemudian ada rindu. Cinta melahirkan rasa rindu. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, Nabi Muhammad menjulukinya sebagai Sayyidus Syuhada. Kamu wahai Abu Bakar adalah pemimpin para syahid, pemimpin orang-orang yang mati syahid, mati sebagai pejuang dalam jalan Allah. Tapi nyatanya Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia di atas tempat tidur. Beliau tidaklah meninggal dunia di medan peperangan. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia di atas tempat tidur. Tapi Nabi menjulukinya sebagai Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid, pemimpin pejuang, orang yang meninggalnya dalam perjuangan. Kenapa begitu? Para ulama menyampaikan, kenapa beliau dianggap sebagai Sayyidus Syuhada? Karena beliau meninggal dunia sebagai pejuang rindu, pejuang cinta. Saudaraku sekalian, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia 2 tahun sesudah meninggalnya Nabi Muhammad. Di bulan yang sama dengan Nabi Muhammad, di hari yang sama, yaitu hari Senin. Hari di mana beliau sudah tidak lagi mengobati sakitnya tersebut. Ketika ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Tuan, adakah engkau perlu dipanggilkan dokter? Beliau mengatakan, at-tabibu qad hadar. Dokternya sudah datang. Oh, apa kata dokter Tuan? Dokternya mengatakan, Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Allahnya mengatakan, dokternya mengatakan, apapun yang Allah kehendaki terjadi. Apapun yang tidak dikehendaki terjadi tak akan terjadi. Sepanjang hari-hari dalam sakitnya, beliau berulang kali bertanya, hari apa ini? Hari apa ini? Sampai ketika ditanya dan dijawab oleh Sayyidah Aisyah, hadzal yaum yaumul Itsnin ya walidi. Ini hari-hari Senin, ayahanda. Kenapa memangnya? Beliau tersenyum lebar sekali. Kemudian mengatakan, kalau begitu ini adalah hari yang paling tepat untuk saya berjumpa dengan kekasih hati saya. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, 2 tahun sesudah kewafatannya Sayyidina Rasulullah, sudah kewafatannya Nabi Muhammad,
Sayyidina Abu Bakar kalau berbicara, ini diriwayatkan dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad, dalam hadis-hadis yang tentang Sayyidina Abu Bakar ya, ada di kitab Fusul Ilmiah juga disebutkan oleh Imamul Haddad dalam keadaannya para sahabat. Sayyidina Abu Bakar sesudah wafatnya Nabi Muhammad, kalau berbicara tercium aroma seperti ada daging terbakar, seperti seseorang habis makan makanan yang hangus, makanan yang gosong, semacam itu. Satu orang bercerita, saya tadi tercium aroma seperti Sayyidina Abu Bakar habis makan daging hangus gitu. Yang lain berkata lagi, oh iya saya juga betul begitu. Semuanya ternyata mencium hal yang sama, mencium seperti Sayyidina Abu Bakar habis memakan daging yang gosong, daging yang hangus. Ketika para sahabat-sahabat besar ditanya mengenai hal tersebut, mereka menjawab, kabid mahruk. Itu bukanlah beliau habis makan daging gosong, melainkan ada hati yang hangus terbakar karena tak tahan menahan kerinduan. Itu sebabnya ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia hanya 2 tahun sesudah kewafatannya Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian memahami makna bahwa Nabi Muhammad menyebut Sayyidina Abu Bakar sebagai Sayyidus Syuhada, sebagai pemimpin para pejuang, sebab beliau adalah orang yang meninggal dunia karena tak mampu menahan rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita belajar tentang rasa ini dari ulama-ulama sahabat, dari ulama-ulama tabi'in. Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu berkata misalnya, Ustazah, bagaimana mungkin kita bisa punya rindu kepada Nabi kalau kita bahkan tak pernah berjumpa dengannya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cinta, rindu itu bukan perkara jumpa. Ia tidak bermula dari mata turun ke hati. Kalau itu adalah urusan cintanya anak muda, anak belia ini ya, sebutnya cinta monyet. Cintanya hilang, tinggal monyetnya ya. Ya Allah, bukan begitu cinta, bukan dari mata turun ke hati. Kita bahkan mencintai orang-orang, kalau kita sering dengar ceritanya, kita akan cinta kepada orang tersebut tanpa kita pernah berjumpa dengannya. Ada banyak anak-anak zaman sekarang mencintai pemain bola, mencintai aktor Korea tanpa pernah berjumpa dengannya. Bukan urusan perjumpaan, bukan urusan interaksi, bukan urusan saya tak pernah bersama dengan dia gitu. Tapi ini soal rasa hati yang tumbuh bermula dari perkenalan, kemudian kedekatan, kemudian cinta, kemudian rindu. Itu jalannya. Kenal, dekat, cinta, rindu. Saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya putra, salah satunya Husain. Husain punya putra, salah satunya Ali Zainal Abidin. Ibadahnya luar biasa, menah banyak keluarga miskin di Madinah yang beliau memikul sendiri bahan makanan untuk mereka, dan tanpa perlu pakai kamera,
tanpa perlu diliput oleh media, tanpa ada yang menyaksikannya. Beliau di waktu malam membawa sendiri makanan tersebut, sampai dari rahasianya pemberian beliau, sahibul baitnya saja tidak tahu siapa yang meletakkan makanan itu. Baru ketika beliau wafat, barulah mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini meletakkan makanan gandum 1 karung di depan pintu rumah mereka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali Zainal Abidin, sholat malamnya, perhusyuan kabarnya mencapai 1000 rakaat tiap malam. Ibadah luar biasa, segala macam jenisnya ibadah beliau lakukan. Tapi setiap kali beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau berkata, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, fama li hilatun ghaira hubbin fika yuddakharu. Beliau mengatakan, duhai bagindaku, duhai Rasulullah, khud biyadi, tolong ambillah uluran tanganku ini. Saya minta tolong padamu, tolong ambil, tolong raih tanganku ini, tarik tangan saya ini, wahai Rasulullah. Sama lihilah, saya tak punya apa-apa yang boleh saya andalkan di hadapan Allah. Saya tak punya sesuatu yang bisa saya andalkan di hadapan Allah, wahai Rasulullah. Saya tak tahu bagaimana cara saya selamat. Satu-satunya hal yang saya punya adalah rasa cinta kepadamu, wahai Rasul, yang saya tabung, yang saya simpan hari demi hari. Kerinduan dimiliki oleh para ulama-ulama Allah terus sepanjang zaman. Habibana Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, yakadu min shiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Rasanya nih kalau tak mampu nahan rasa hati, rasanya kerinduan ini hendak membawaku keluar. Roh ini rasanya kalau tak tahan-tahan, kalau tidak saya tahan-tahan, rasanya roh ini pingin segera keluar menuju kekasih hati yang cinta kepadanya bersemayam di dalam hatiku ini. Kerinduan. Beliau mengatakan bahkan tentang surga, Al-Jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Bahkan surga tak ada sifat-sifatnya yang membuat aku tertarik untuk menginginkannya. Allah bercerita tentang makanannya surga. Saya urusan makanan biasa-biasa aja, kata Habib Ali. Allah bercerita tentang bidadari-bidadarinya surga. Saya terhadap urusan perempuan biasa-biasa aja. Habib Ali mengatakan, Al-Jannah masaqani min wasfiha. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuat aku tertarik ingin untuk masuk ke dalam surga. Tapi saya akan meminta dengan sungguh-sungguh agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Kenapa begitu? Likaunil hibbi fihi khiyama. Karena kekasih hati saya adanya di dalam surga. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ar-Rafi'i alaihi ridwanallah, ketika ditanya, Ya Imam, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha. Wahai Imam, ceritakanlah kepada kami tentang surga agar kami bersemangat untuk masuk di dalam surga. Imam Rafi'i tersenyum kemudian menjawab, Fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Di dalam surga ada Nabi Muhammad. Ya nas, fihan Nabi. Semuanya dengarkan, kata Imam Rafi. Di dalam surga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
kerinduan. Ini adalah cara kita untuk bisa semoga di hari akhirat nanti tak kecewa dengan kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tak perlu jumpa untuk cinta, tapi untuk jumpa kamu harus punya cinta. Tak perlu jumpa untuk kamu bisa merasakan rasa cinta. Untuk kita bisa merasakan rasa cinta, kita tak perlu jumpa. Akan tetapi kalau kita ingin di akhirat nanti kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka cara satu-satunya untuk bisa mendapatkan itu adalah memiliki rasa cinta. Nabi Muhammad mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Hadis ini, para sahabat ketika mendengarnya, mereka mengatakan, ma farihna ba'dal Islam aktsar min hadal hadis. Kami sesudah Allah karuniakan nikmat menjadi umat Islam, hal paling kami syukuri adalah hadis ini. Tak ada lagi. Lebih kami syukuri sudah Islam daripada hadis ini. Hadis itu diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang yang bertanya di saat khutbah Jumat. Padahal semua kita tahu khutbah Jumat itu kan tak ada sesi tanya jawabnya kan? Jadi ada masanya Nabi Muhammad berkisah mengenai hari kiamat. Seseorang Badui yang dari gunung, salah satu di antara mereka, datang angkat tangan, kemudian bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah? Ya, kiamat itu kapan wahai Rasulullah? Engkau berulang kali cerita tentang hari kiamat gitu, maksudnya kiamatnya sendiri itu kapan wahai Rasul? Nabi memerintahkan padanya untuk diam. Dia pun diam. Kemudian sampai dengan akhir majlis. Sesudah selesai salat Jumat, Nabi baru kemudian bertanya, Anisail anisa'ah. Kata Nabi, tadi siapa yang tanya tentang kiamat kapan? Ana ya Rasulullah. Arabi tadi ini angkat tangan. Saya wahai Rasulullah. Saya penasaran wahai Rasul, kapan sebenarnya kiamatnya? Karena engkau selalu bercerita tentang hari kiamat akan begini, akan begitu. Kapan kiamatnya ya Rasulullah? Nabi balik bertanya kepadanya, kamu tanya-tanya tentang kiamat kapan, memangnya kamu sudah punya persiapan apa? Arabi ini menjawab, ya Rasulullah, ma'adatu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam, ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya memang tak punya banyak persiapan sholat sunnah, tak punya banyak persiapan puasa sunnah. Tapi saya mencintaimu, wahai Rasulullah. Nabi tersenyum, kemudian berkata padanya, Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai ini. Sahabat segera angkat tangan semuanya. Banyak sekali yang angkat tangan. Nabi memerintahkan salah satu diantaranya mewakili. Sepertinya pertanyaannya sama aja nih. Dia bilang, ya Rasulullah, hadalau khasawla na'amah. Wahai Rasul, ungkapanmu tadi itu khusus buat dia saja? Buat dia saja? Atau buat siapapun wahai Rasulullah? Nabi kemudian tersenyum lagi dan menjawab, al-mar'u yuhsyar ma'aman ahab. Siapapun orangnya, dia akan dikumpulkan dengan yang dia cintai waktu di dunianya. Dan kalau bicara tentang seorang dikumpulkan dengan yang dia cintai, apatah lagi yang lebih indah kiranya daripada di akhirat nanti kamu dikumpulkan, kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang kunci surga Allah letakkan di tangannya. Miftahul jannah biyadi, kata Nabi Muhammad. Kunci surga aku yang pegang.
Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kemuliaan di akhirat, nomor satunya, yang utamanya, yang pertamanya, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Pemilik surga Allah, tentu saja. Yang pegang kuncinya. Bukankah kalau kamu ingin masuk surga, sebaiknya kamu dekat-dekat dengan yang pegang kuncinya? Bukankah kalau ingin untuk menjadi seseorang yang hidupnya terselamatkan, yang hidupnya berbahagia di akhirat nanti, bukankah sebaiknya kamu dekat-dekat dengan yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ustazah, adakah seseorang yang dekat dengan Nabi Muhammad dipastikan di akhirat nanti akan selamat? Iya. Betul. Iya. Karenanya sering saya sampaikan di majelis-majelis manapun, di Indonesia ataupun di berbagai macam negara, saya sering sampaikan berulang-ulang dan akan terus saya sampaikan pada semua muslimah, pada semua mukminah, pada semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani mati sebelum punya rasa cinta kepada baginda Nabi. Masalahnya berat. Kalau kita sampai dengan meninggal dunia, hati kita tak pernah merasakan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yauma la yukhzillahu an-nabi, di akhirat nanti Allah tak akan susahkan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti Allah tak akan kecewakan Nabi Muhammad. Dan bukan hanya Nabi Muhammad saja, melainkan walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Beriman saja tak cukup, harus ma'an Nabi, bersama dengan Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammad mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Beriman, taat, tapi tidak bersama dengan Nabi Muhammad, kamu tidak mendapatkan jaminan atas keselamatan dirimu. Yang Allah sebutkan akan selamat di akhirat nanti, yang tidak akan disusahkan di hari hisab, tidak akan disusahkan di hari mizan, tidak akan disusahkan saat melewati jembatan Siratal Mustaqim, tidak akan disusahkan hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allah bahkan bercerita, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Di saat yang lain khawatir terhadap hisab, di saat yang lain khawatir tak selamat ketika mereka melewati jembatan, mereka malah justru menjadi orang-orang yang berbangga-bangga dengan cahaya. Yaqulun Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Mereka berkata, ya Allah, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Samping kiri belum ada nih ya Allah, sempurnakan ya Allah. Belakang kami belum ada cahayanya ya Allah,
tambahkan lagi, yang lain sedang khawatir urusan hisab, yang lain sedang khawatir apakah nanti melewati jembatan selamat atau tidak. Mereka malah justru meminta tambahan cahaya dari Allah SWT. Hamba-hamba beruntung, umat beruntung. Kenapa beruntung? Sebab mereka bersama dengan manusia paling tercinta di sisi Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah indah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling perlu untuk kita syukuri, hal terindah yang harus kita syukuri sesudah iman Islam, takdir Allah menjadikan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu guru saya bahkan pernah mengatakan, kalau kamu rindu sama Nabi hingga bahkan mengalir air mata kerinduan padamu, mengalir air mata kerinduanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu teringat Nabi kemudian kamu menangis, kamu harus tahu bahwa itu adalah sambungan rasanya Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nabi merindukan kita umatnya. Bahkan dalam hadis dikasampaikan, ketika suatu waktu Nabi Muhammad menyampaikan, oh syauqan ala ahbabi, kata Nabi, duh rindunya saya kepada pecinta-pecinta saya, rindunya saya pada pecinta saya. Para sahabat merasa cemburu. Ada seseorang yang Nabi Muhammad rindukan hingga berderayan air mata Nabi Muhammad. Mereka bertanya, alasna ahbabuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah pecinta-pecintamu wahai Rasul? Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Nabi memandang mereka tentu saja yang sedang diingat, bukan yang sedang ada di hadapannya. Antum ashabi, kata Nabi Muhammad, kalian adalah sahabat-sahabat. Idzan manhum ya Rasulullah, kalau begitu siapa mereka wahai Rasulullah? Ada dua riwayat. Yang satu riwayat menyampaikan, haula ummati ja'u min ba'dikum ma ra'auni wa ma ra'au mu'jizati. Kata Nabi, mereka adalah umat Islam yang datang sesudah kalian, generasi demi generasi, generasi demi generasi, tak pernah memandang wajahku, tak pernah melihat mukjizat-mukjizatku, tak pernah mendengar suaraku. Ini kita semua nih, umat Islam datang bertahun, 1400 tahun, bahkan 1500 tahun sekarang dari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah melihat mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, akan tetapi mereka mau menyerahkan seluruh harta yang mereka punya sekalipun, cara itu mereka dapat berjumpa denganku. Mereka adalah kasih-kekasihku. Mereka adalah, dalam riwayat yang lain, mereka adalah orang-orang datang sesudah kalian, tak pernah melihat aku, tak pernah mendengar suaraku, tak pernah melihat mukjizat-mukjizatku, akan tetapi mengalir air mata kerinduan dari mata mereka setiap kali namaku disebutkan di hadapan mereka. Saudaraku sekalian, Nabi kemudian menutup ucapannya dengan ucapan yang akan selalu saya jadikan sebagai hiburan bagi saya. Saya selalu berusaha untuk menjadikan kalimat ini sebagai hiburan dalam kehidupan saya. Nabi Muhammad mengatakan, saya akan menantikan mereka di hadapan telaga saya, kata Nabi Muhammad. Aku akan menantikan mereka di depan telaga.
kita punya perjanjian pertemuan, kita punya janji temu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya rindu ini jangan sampai mati, justru sebaliknya kita tabung hari demi hari, kita kumpulkan, kita simpan, waktu demi waktu terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Jadi simpanan rindu, jadi tabungan rindu yang semoga saat kita datang waktunya untuk menghadap Allah, semoga kita sudah punya cukup saldo, kita sudah memiliki cukup tabungan untuk mempertemukan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan terakhir saya akan sampaikan kepadamu. Orang kalau sungguh-sungguh rindu itu dia akan berbuat apa? Satu, dia akan banyak menyebut namanya. Salawat, senang baca salawat, senang cerita tentang Nabi Muhammad, senang dengarkan tentang Nabi Muhammad. Itu pasti, itu otomatis. Saudaraku sekalian, seorang ibu yang sangat cinta kepada anaknya, atau seorang nenek yang sangat cinta kepada cucunya, berjumpa dengan siapapun, tetangga, orang, semua dia akan ceritakan tentang cucunya atau tentang anaknya tersebut. Bukan begitu? Demikian pula halnya seorang pecinta, seorang perindu kepada Nabi Muhammad pasti akan senang, akan suka, akan selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, mendengar tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang Nabi Muhammad, karena memorinya, ingatannya banyak tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh rindu atau sekurangnya belajar untuk memiliki rasa rindu, cari tahulah lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Biarkan telingamu mendengar lebih banyak tentang kisah Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang berbagai macam hal tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biarkan pula lisanmu untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sekurangnya di pagi hari bangun tidur 10 kali, mau tidur 10 kali, sallallahu alaihi 10 marat hina asbah wa hina amsa wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua dari orang yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rinduan tersebut akan membuatnya mengikuti apapun saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah pada umatmu ya Nabi Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang sungguh-sungguh dalam cintamu, dalam rindumu kepada Nabi Muhammad, maka ikutilah apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, termasuk kita diperintahkan untuk salat, perintahkan untuk sedekah, perintahkan untuk berbakti kepada orang tua, diperintahkan untuk meninggalkan dosa, diperintahkan untuk meninggalkan riba, dan apapun aja yang kita tahu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad melarangnya, maka kita pun ikut terhadap apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk mengikutinya, bahkan sekedar masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri, masuk tandas kaki kiri, keluarnya kaki kanan, kamar mandi ya. Kemudian lagi tidur, sebelum tidur berwudu terlebih dahulu.
membaca surat Tabarakal Muluk di waktu malam. Ya, kata Nabi Muhammad, hiya syafiyah hiyal munjiyah min adzabil qabr. Surat Tabarakal Muluk 30 ayat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Nabi bahkan mengatakan, awaddu law annaha fi qalbi kulli mu'min. Saya berharap, kata Nabi, surat Tabarakal Muluk dihafal oleh setiap hatinya orang yang beriman. Umat saya, kata Nabi, saya berharap surat Tabarakal Muluk semuanya hafal surat tersebut. Tentu kita tidak akan menjadi umat yang mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kan hanya 30 ayat ya. Nabi tidak menuntut kita untuk hafal 30 juz. Sekurangnya 30 ayat dari surat Tabarakal Muluk kita menghafalkannya insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, dan yang terakhir, kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga patut untuk mencintai siapapun yang mencintai Nabi dan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi mencintai para ulama, memuliakan para ulama. Nabi Muhammad mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita cintai para ulama. Apalagi kan laulal murabbi ma'araftu rabbi, walaulal murabbi ma'araftu rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak karena guru-guru kita, tidak karena ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad, kita tentu tidak merasakan rasa tersebut, bukan? Maka bagaimana mungkin kita tidak mencintai mereka? Sebab mereka adalah seorang yang memandu jalan kita menuju Allah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti dan cara untuk kita lebih lagi mencintai dan merindui Nabi Muhammad, cara merindukan Nabi Muhammad adalah dengan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad dari para ulama. Nabi Muhammad juga sangat menyayangi anak-anak yatim, maka kita sayang mereka. Nabi Muhammad sampai mengatakan, ana abul yatama wal aramil. Saya adalah ayahnya anak yatim dari umat saya. Saya adalah ayahnya janda-janda miskin dari umat saya. Jadi kamu kalau menghardik seseorang, anak, kan yang marah orang tuanya. Kalau anak yatim kamu hardik, dia nggak punya ayah misalnya, kamu aman dari dihardik atau dimarah oleh ayahnya. Tapi kamu tidak aman untuk dimarah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bisa marah padamu sebab Nabi Muhammad adalah ayahnya anak-anak yatim. Demikian pula dengan janda-janda miskin. Kamu berbuat baik pada mereka, kamu sama saja dengan sedang berbuat baik kepada ayahanda mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hormati orang tua kita, kita sayangi orang tua kita sebagai bagian dari kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu sayangi anak-anak kamu dengan penuh kasih sayang. Kamu peluk, kamu cintai mereka, kamu didik mereka, kamu ajarkan mereka kebaikan-kebaikan pada anakmu, pada cucumu. Bagian dari kamu mencintai Nabi Muhammad. Kenapa begitu, Ustazah? Bukankah anakmu, cucumu adalah umatnya Nabi Muhammad? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi sayangnya kepada umatnya luar biasa. Maka kalau kamu menyakiti hati anakmu, kamu menyakiti hati anak-anak kecil, kamu menyakiti hati cucumu misalnya, yang sakit bukan hanya mereka, akan tetapi Nabi Muhammad SAW akan merasa sakit hati darimu juga. Cintai siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Cintai orang-orang fakir, miskin. Kata Nabi Muhammad, ittakhadu indal fuqara al-ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin di dunia. Mereka adalah pemilik jabatan-jabatan tinggi di akhirat. Kalau kamu ingin selamat di akhiratnya, banyak berbuat baik kepada orang-orang miskin yang ada di dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan hal itu, sehingga dengan cara tersebut kita menyayangi umatnya Nabi Muhammad, kita akan disayangi oleh nabinya insyaAllah. Dengan cara itu tersambung hati kita dengan Nabi Muhammad,
Semoga kelak di hari akhirat mata kita Allah izinkan untuk memandang indah wajah Nabi Muhammad. Telinga kita Allah izinkan untuk mendengar suara Nabi Muhammad. Hidung kita Allah izinkan untuk mencium wanginya Nabi Muhammad. Lisan kita Allah izinkan untuk dapat mengucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Tangan kita semoga Allah izinkan untuk bersalaman dan mencium tangan Nabi Muhammad. Kaki kita Allah izinkan untuk berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Bersama-sama Nabi Muhammad masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير وتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواكما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.